Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
kami mengangkat tangan, bawa sembah kami Tuhan. Penuhi tiap kami dengan kasih. Dan ini kerinduan kami Tuhan, dekat dengan-Mu, ada di dalam-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber perlindunganku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku
Sebab Kau Allah, Kau Tuhan, Kau Immanuel. Ada mujizat di setiap hidup kami, ada pertolongan Tuhan di setiap hidup kami. Sungguh Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan. Tak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh Yesus. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu
rasa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ya Yesus, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena anugerah kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat keamanan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat kerukunan bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan yang akan melawat bangsa kami. Tuhan yang akan melindungi bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari mara bahaya, jauhkan bangsa kami dari bencana-bencana alam Tuhan, jauhkan itu semua dari bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat Komsel yang ada di Efrata. Kami percaya Tuhan lewat Komsel yang ada ini Tuhan, Tuhan membuat umat-Mu bertumbuh, jemaat di Efrata bertumbuh. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan lewat Komsel yang ada ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk setiap Komsel-Komsel yang ada di Efrata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau taruh firman-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan Tuhan itu dapat menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang akan sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada saat teduh pemuritan di pagi hari ini. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah akibat dosa. Landasan firman Tuhan saya ambil dalam Lukas 15 ayat 21. Hitungan ketiga kita akan sama-sama membacakannya. 2, 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada firman Tuhan ini kita tidak merenungkan tentang kisah anak yang hilang. Dan di situ ada dua anak, anak bungsu dan anak
sulung. Kita tidak merenungkan dari kedua anak ini mana yang hilang atau kedua-duanya hilang. Namun kita akan mempelajari dan melihat kehidupan daripada pribadi si anak bungsu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia itu selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Yang mana dari pilihan-pilihan tersebut, mau atau tidak mau, kita harus memilih. Apakah pilihan itu benar atau pilihan itu salah? Tetaplah harus kita memilih pilihan itu dan kita jalani. Karena apa? Ada dua kesaksian dari dua pribadi yang terus memantau kehidupan manusia, apalagi anak-anak Tuhan, sehingga kita harus memilih mana yang harus kita jalani dari pilihan tersebut. Mengikut Tuhan atau mengikut setan. Tentunya saya tidak mengatakan bahwa setan itu setara dengan Allah. Tentu tidak. Sebelum terjadinya setan, kita semua mengetahui bahwa setan itu berasal dari para malaikat, dan para malaikat itu adalah ciptaan Allah. Nah, namun dalam kehidupan, pekerjaan setan adalah melawan dan berusaha menggagalkan setiap rencana dan rancangan Allah yang Allah tetapkan, Allah rancangkan untuk kebaikan setiap umat yang dikasihinya. Jadi tujuan setan itu menghancurkan, menggagalkan rancangan rencana Allah. Dengan apa? Mengalihkan kehidupan anak-anak Tuhan agar tidak sejalan, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini setan selalu menawarkan keinginan-keinginan dunia yang sesuai dengan kedagingan manusia. Agar apa? Manusia tersebut atau umat Tuhan tersebut mau melakukan kehendak setan, sehingga menjauh dari Tuhan. Jikalau kita cross check ke belakang, kita menengok ke belakang, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena setan menawarkan keindahan. Keindahan apa? Keindahan yang dapat dilihat melalui mata jasmani. Yaitu keindahan tentang apa? Kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup bebas. Sehingga apa dikatakan Tuhan Allah? Dikatakan bahwa manusia itu sudah sama seperti salah satu dari kita. Artinya manusia itu tidak lagi menundukkan diri pada otoritas Allah, tetapi lebih memilih untuk mengikuti kehendaknya, atau menjadikan dirinya sebagai Allah. Dialah yang memimpin hidupnya sendiri, bukan lagi dipimpin oleh Allah. Dan dialah yang menentukan hidupnya, yang berkuasa atas hidupnya, bukan lagi Tuhan yang berkuasa atau Tuhan yang menentukan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa segala dosa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari peran si jahat. Memang ada faktor kelalaian manusia sehingga terjadi berbagai kesalahan yang mengakibatkan munculnya dosa, terjadinya dosa pada seseorang. Namun dibalik dari semua itu, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa kuasa kegelapan, kuasa setan itu bekerja sedemikian rupa untuk apa? Membuat kita, umat-umat Tuhan khususnya, agar hidup di dalam dosa.
Nah, namun karena keterbatasan kita yang tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui segalanya, sehingga kita terbatasi pemahaman, terbatasi pemikiran kita dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya pernah berada pada suatu gereja, dan di situ ada orang yang mau datang konseling. Nah, ternyata yang datang itu adalah seorang anak indigo. Kenapa datang konseling bersama dengan orang tuanya? Karena anak ini tidak bisa tenang hidupnya, tidur tidak nyenyak, kemana saja ketakutan dan lain sebagainya, sehingga membuat orang tuanya ini menjadi resah. Sehingga bagaimana supaya anak ini dapat tenang, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membawa anak tersebut ke salah satu pendeta tempat di mana saya pernah melayani. Nah, dan sebelum pendeta itu berdoa untuk anak tersebut, bertanya kepada anak tersebut, dia menanyakan perjalanan mereka dari rumah ke tempat ini. Apa yang kamu lihat dalam perjalanan ke sini? Dan dia menceritakan bahwa ada makhluk yang berada di atas pohon, yang berada di sekitar dia saat mereka berjalan menuju ke gereja tempat di mana mereka akan konseling. Nah, jadi kita patut bersyukur atas keterbatasan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika tidak, maka kehidupan kita juga tidak akan tenang. Kita akan merasa ketakutan yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena setan itu di mana-mana dia ada. Tujuannya apa? Untuk mau menggoda umat-umat Tuhan, untuk mau menghancurkan, membinasakan orang-orang pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, dosa itu selalu mengintip dan siap untuk masuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jika kita tidak bisa menguasai dosa tersebut, maka yang terjadi adalah dosa tersebut akan menguasai kita. Seperti kisah Kain dan Habil. Tuhan berkata kepada Kain bahwa tidak ada alasan mukamu muram. Sebab apa yang terjadi dalam hidupmu itu karena kesalahanmu, itu karena kesalahan Kain. Yaitu apa? Hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga ibadahnya itu tidak diterima Tuhan. Namun Tuhan sudah menasihati, menegurnya agar apa? Dia harus berubah. Dia harus bisa menguasai amarahnya sehingga tidak menimbulkan buah-buah dosa. Namun apa yang terjadi? Kain lebih memilih untuk mengikuti keinginan dosa. Dan kita tahu dia membunuh adiknya. Dan di situ Tuhan membuang dia. Nah, dalam firman Tuhan ini juga dosa sedang mengintip kepada si bungsu. Yaitu lewat apa? Lewat keinginan dagingnya. Nah, saat si bungsu tidak mampu lagi menguasai keinginannya, dia bersikap tidak sepatutnya kepada ayahnya. Yaitu apa? Dia tidak menaruh rasa hormat kepada ayahnya. Pribadi yang tidak menghormati ayah si bungsu ini. Karena apa? Karena belum saatnya pembagian warisan, dia sudah meminta jatahnya terlebih dahulu. Dia sudah meminta haknya terlebih dahulu. Seharusnya warisan itu diberikan saat mungkin orang tuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi
atau mungkin saja orang tuanya sudah tidak ada, maka itu adalah kesempatan untuk pembagian warisan. Tapi karena si bungsu sudah tidak bisa lagi menguasai keinginan dagingnya, sehingga dia buru-buru meminta apa yang menjadi haknya, walaupun itu belum saatnya. Akhirnya apa? Ayahnya memberikan warisan itu kepada kedua anaknya. Di dalam Lukas 15 ayat 12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Ayahnya membagi harta kekayaan itu kepada si bungsu maupun si sulung. Bagaimana perasaan seorang ayah jika mempunyai anak seperti ini? Saya pernah berada di satu tempat, ada seorang ayah. Pada saat itu tahun 2000-an, usaha yang dijalaninya itu cukup bagus, sehingga dia dapat membeli apa yang menjadi kebutuhannya. Mobil ada, membangun rumah ada. Nah, karena dia memiliki dua orang anak, yang pertama anak perempuan dan yang kedua anak laki-laki, yaitu anak bungsu juga ini. Anak yang kedua ini susah diatur. Dia maunya hidup seenaknya saja, sama orang tua dilawan. Akhirnya suatu saat, mungkin karena dia menginginkan apa yang menjadi haknya, orang tuanya itu memberikan apa? Memberikan dia rumah dan memberikan dia modal yang lumayan banyak. Apa yang terjadi? Dalam perjalanannya, dia belum siap untuk menerima apa yang diberikan orang tuanya, sehingga yang diberikan orang tuanya itu habis. Semuanya habis, sampai dia sekarang tidak mempunyai apa-apa. Rumah pun sudah tidak punya, karena yang diberikan orang tuanya itu sudah dijual. Yang berikut lagi adalah si bungsu ini tidak mau hidup dalam pengawasan orang tuanya. Dalam Lukas 15 ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dia pergi, artinya dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak mau lagi dikontrol, diawasi, dinasihati, ditegur oleh orang yang mengasihinya. Dalam hal ini adalah orang tuanya. Tentunya dari kedua peristiwa di atas ini, maka dapat kita simpulkan bahwa si bungsu ini adalah pribadi yang malas. Ya biasalah, anak bungsu itu paling disayang. Tapi tentunya orang tua yang baik, dia tidak akan membiarkan anak ini hidup dalam kemalasan, sehingga pada saat kedepannya nanti malah menyusahkan anaknya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Dapat diketahui bahwa si bungsu ini pertama tidak hormat kepada orang tuanya. Dia inginnya hidup bebas, dan yang pastinya dia adalah pribadi yang malas. Nah, mengapa ayah mereka mau memberikan warisan itu walaupun belum saatnya? Kadangkala seorang ayah, jikalau anaknya dia lihat belum siap, dia tidak akan memberikan sesuatu yang menjadi permintaannya. Ya, kita tahu kalau seorang anak yang secara mental, karakter itu belum beres, tidak mungkin ayahnya memberikan sepeda motor untuk dipakai, karena akan mencelakakan dirinya. Tetapi mengapa
ayah di dalam Lukas ini, dalam Lukas 15, memberikan apa yang menjadi hak dari anak bungsu tersebut, yaitu pastinya adalah karena rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Nah, tetapi ayah di dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini adalah ayah yang mengerti akan apa yang akan terjadi pada anaknya, sehingga harta itu bukanlah menjadi masalah baginya, asalkan anaknya itu mau berubah. Sehingga apa? Hari-hari daripada orang tua ini, si ayah ini, dia selalu menunggu dan memandang jauh ke depan. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa anaknya akan kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang terjadi dari proses penungguan yang berhari-hari dinantikan oleh si ayah ini, itu pun terjadi, dan anaknya itu pulang. Dan anak itu pulang bukan dalam proses hidup, bukan dalam keadaan yang seperti dulu, tetapi dalam keadaan karakter yang sudah berubah. Tadinya si bungsu maunya senang-senang saja, maunya hidup bebas, bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Tetapi dari pengalaman hidup yang dialaminya, dia mengalami perubahan, dan itu disampaikan kepada ayahnya. Dia tidak layak lagi menjadi anak daripada ayahnya tersebut, dan dia mau bekerja bukan sebagai anak, tetapi sebagai pembantu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita aplikasikan kehidupan si bungsu ini yang sudah kita dengar bersama, kita dapat mengerti dan mengetahui juga bahwa ada orang-orang yang kita ketahui, ada orang-orang yang kita dengar lewat kesaksian-kesaksian, di mana mereka begitu bergumul dengan Tuhan akan kehidupan, pergumulan akan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Namun setelah mereka mengalami berkat Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan gereja Tuhan. Ya, gereja kita, gereja Pantai Kosta ini bukan gereja yang baru buka. Saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang banyak mencucurkan air mata. Yaitu para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini dari generasi ke generasi. Mereka selalu berdoa untuk gereja ini. Mereka selalu berlutut berdoa untuk umat Tuhan di tempat ini. Bukan gereja yang tiba-tiba datang dengan dana yang besar, tiba-tiba membuka tempat ibadah dengan berbagai macam fasilitas, dengan berbagai macam tawaran kenikmatan daging. Tetapi gereja ini dibangun dengan air mata. Sampai saat ini gereja ini memiliki jemaat yang lumayan banyak. Itu semua bukan karena copot sana copot sini, tetapi derayan air mata daripada para hamba-hamba Tuhan yang sudah berlalu maupun saat ini. Sebagai umat Tuhan, jangan lupa kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kita bisa mengerti kebaikan kasih Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita. Oh, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang kaya, sehingga Tuhan datang kepada kita dan memanggil kita menjadi miliknya. Tetapi pertama-tama kita berada di gereja ini, berarti di sini ada air mata yang mengalir. Ada lutut yang bertelut berdoa, menyampaikan permohonan kepada Allah akan orang-orang yang mana didoakan itu agar datang kepada Tuhan.
Sehingga jangan lupa akan rumah rohanimu. Kesetiaan kita kepada Tuhan dapat juga dilihat dari kesetiaan kita kepada terhadap gereja lokal kita. Di tempat ini kita diproses, di tempat ini kita dibentuk. Jangan kita dibentuk, jangan kita diproses, kita malah menghindar. Oh, banyak gereja. Kalau kamu berkata begitu kepada saya, gampang saja. Saya tidak bergantung kepada kamu. Banyak juga gereja yang ada di sekitar saya. Saya bisa beribadah ke tempat lain. Belajar setialah. Kita itu diproses di dunia ini. Di surga sudah tidak diproses lagi. Menunggu saja penghakiman. Engkau ke kiri atau ke kanan, engkau kambing atau engkau domba. Jikalau engkau domba, engkau akan menuruti apa yang disampaikan Tuhan lewat hamba-hambanya yang bergumul merenungkan firman Tuhan, dan itu disampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saat senang kita tetap setia, saat susah juga kita tetap setia. Jangan sampai kita membangkang. Kita tidak bisa melawan Tuhan. Keinginan kita itu akan Tuhan pakai untuk memukul kita seperti anak bungsu ini. Keinginannya dia. Bapaknya silakan, tapi bapaknya tahu persis bahwa mungkin lewat kejadian yang akan dia laluinya ini mengubah karakternya, sehingga dia bisa datang kembali kepada saya dan dia bisa berubah hidupnya. Demikian juga dengan kita. Jangan sampai keinginan kita begitu keras, kita melangkah membelakangi Tuhan, tetapi di situ Tuhan tetap membentuk kita dengan keinginan-keinginan kita yang tidak benar. Saya memberikan ilustrasi seperti kita bepergian ke suatu tempat. Tempat itu tidak jauh, namun karena kita tidak mengerti tempat itu, kita menggunakan GPS. Nah, seharusnya GPS itu menunjukkan ke arah kanan. Jikalau kita ikut ke arah kanan, maka kita akan menemukan tempat itu dengan tepat dan cepat. Nah, ini pengalaman saya juga. Saya pernah berada di satu tempat, dan tempat itu di samping kanan saya adalah tembok yang tinggi, cukup panjang juga tembok itu ya. Jadi ada orang teman yang meminta, tolong dong jemput saya. Terus dikasih GPS, ini saya di sini. Terus saya buka GPS, loh jarak kok dekat sekali. GPS ini salah. Saya alihkan, saya pencet lagi jalurnya itu, akhirnya GPS menunjukkan arah yang beda. Akhirnya apa? Saya mengikuti arah tersebut. Dibawalah saya berliku-liku jalannya, naik turun daerah Ungaran, mutar-mutar. Pas sampai tujuan, saya berpikir, loh, saya kan tadi di sini. Ternyata teman saya itu bersebelahan tembok dengan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Tuhan mendidik kita. Tuhan bilang ke kanan, tetapi kita mau ke kiri. Saat kita berkeras hati, tetap Tuhan akan membawa kita ke kanan. Tetapi dalam perjalanan mengikuti keinginan kita itu, Tuhan di situ akan membentuk kita sampai kita benar-benar ditaklukkan dan dibawa kembali kemana yang Tuhan kehendaki. Nah, apa akibat dosa? Yang pertama, dosa itu mengikat. Ada 3 dosa yang mengikat kehidupan umat Tuhan, kehidupan manusia.
yaitu dosa tentang kedagingan. Seperti anak bungsu ini, dia terjerat dengan keinginan dagingnya. Dia inginnya hidup bersenang-senang, dia tidak mau bekerja. Dan keinginan daging yang berikutnya dari si bungsu ini adalah memuaskan dirinya dalam kenajisan. Itu dapat kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 30 dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jelas saudara, di sini si bungsu berfoya-foya. Banyak hal, mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, norma-norma kehidupan di masyarakat itu yang dilakukan. Yang berikutnya adalah yang kedua, itu keinginan mata. Sesuatu yang kita dengar itu mungkin ya dapat memikat kita untuk mau melakukan sesuai dengan apa yang kita dengar. Tetapi keinginan itu tidak sebanding dengan keinginan melihat. Keinginan melihat itu tidak dapat dibatasi. Kapan saja kita bisa melihat, berapa lama kita bisa melihat. Dan saat kita melihat, lebih komplit atau lebih lengkap daripada apa yang kita tahu dari cerita-cerita orang. Waktu iblis mencobai Hawa, iblis berkata ini itu. Dan yang terjadi, Hawa melihat buah itu menarik. Setelah menarik, rasanya nikmat, keinginan mata. Akhirnya apa? Lewat keinginan mata itu, Hawa dapat diperdaya dan jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah setelah keinginan daging terpenuhi, keinginan mata terpenuhi, maka yang muncul di dalam kehidupan kita adalah puncak dari dosa itu, yaitu apa? Dosa kesombongan. Kalau dosa kesombongan ini sudah ada di dalam hidup manusia, maka dia akan melawan Allah. Dia juga merasa berkuasa, dia mampu, dia punya segalanya. Dia tidak peduli lagi dengan orang lain. Bahkan Tuhan juga dia tidak peduli. Banyak orang, banyak hal yang kita bisa dengar lewat media elektronik atau kehidupan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana orang-orang yang merasa diri mereka hebat, mereka kuat, memiliki segalanya, mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang percaya kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak takluk lagi kepada Tuhan, karena mereka berpikir bahwa mereka mampu. Apa saja yang mereka inginkan, mereka mau, mereka dapat lakukan. Yang kedua, akibat dosa yang kedua adalah dosa itu menghancurkan. Dosa itu menghancurkan. Dosa itu nikmat, tetapi kenikmatan itu menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan materi. Si bungsu waktu pergi dari kehidupan keluarganya, dia pergi bukan dengan tangan yang kosong. Dia pergi dengan bergelimpangan harta, membawa apa yang menjadi haknya, membawa warisan dari keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia sekian lama berada di negeri orang, dia kembali ke rumah. Tadinya dia pergi dengan membawa materi, membawa harta, membawa warisan.
dia kembali ke rumah hanya memakai baju saja. Bukan itu. Dia menurunkan status hidupnya, bukan lagi menjadi anak, bukan lagi menjadi bagian dari keluarga itu, tetapi dia memberikan dirinya sebagai hamba. Dosa itu menghancurkan materi. Ada orang-orang yang hidup di dalam dosa, khususnya dalam perjudian, habis materi, habis rumah, uang yang mungkin digunakan untuk kebutuhan keluarga, sekolah anak mungkin, semuanya habis. Warisan, semuanya habis dijual. Gunanya untuk apa? Untuk bermain judi. Yang marak terjadi akhir-akhir ini judi online. Saya juga mendapat info dari orang-orang yang saya kenal. Kenapa dia suka meminta-minta? Karena apa? Uang gajinya sekian tahun itu sudah digadaikan untuk apa? Judi online. Sehingga setiap bulan itu dia mendapat gaji itu tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Akhirnya apa? Dia harus meminta-minta untuk kebutuhan hidup keluarganya. Dosa itu menghancurkan keluarga. Karena dosa, ada keluarga yang tercerai-berai. Sudah tidak ada lagi hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Karena apa? Ada dosa di dalam kehidupan keluarga itu, sehingga tidak ada lagi damai sejahtera. Tidak ada lagi berkat kasih daripada Allah mengalir turun kepada keluarga itu. Dan dosa itu membawa kematian kekal. Bukan kematian kelal ya. Kematian kekal. Saat kita hidup di dalam dosa, sampai pada kematian kita mati juga di dalam dosa, maka kita akan berada di tempat yang mana di sana Tuhan membatasi dirinya tidak ada, yaitu apa? Neraka. Neraka itu terjadi saat tidak ada hadirat Tuhan di situ. Daripada itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hadirkanlah Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan pekerjaanmu. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan pribadimu, di mana saja berada, hadirkan Tuhan, sehingga ada surga di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat dosa itu tidak dapat dikendalikan, maka dosa itu akan mengendalikan. Dan saat dosa itu sudah masuk di dalam kehidupan kita, dia akan benar-benar menghancurkan kita. Seperti si anak bungsu, dia lebih rendah daripada seekor babi. Bahkan dia ingin mengenyangkan perutnya dengan memakan makanan babi saja, itu tidak layak. Jika dosa sudah masuk di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menutupi dosa itu. Karena saat kita menutupi dosa, kita akan membuat dosa yang baru. Seperti Daud, mulai muncul di dalam dirinya adalah dosa apa? Dosa keinginan. Sudah mengintip, dia tidak bisa menguasai. Dia memakai kekuasaan, mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Untuk menutupi dosanya, dia membuat siasat dalam peperangan, yaitu membunuh Urianya. Bagi Daud mungkin itu sudah aman, nyaman, tetapi tidak bagi Tuhan. Namun yang terjadi saat Nathan datang menegur Daud, Daud berkata, Tuhan, segalanya boleh kau ambil, tetapi janganlah rohmu meninggalkan.
Artinya Tuhan, semuanya boleh kau ambil, tetapi jangan tinggalkan aku. Ini respon Daud yang luar biasa. Kalau kita sudah melakukan dosa, jangan sampai lagi menutupi dosa. Di saat kita menutupi dosa tersebut, akan melahirkan dosa-dosa yang lain, dan dosa itu akan benar-benar menghancurkan kita. Di dalam pribadi hidup kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, yang akhirnya dosa itu membawa kita kepada kematian yang kekal. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, hidup benar itu indah, namun kita harus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang pada ibadah-ibadah di hari Minggu, setia datang. Jangan menganggap biasa saat datang beribadah. Ada ibadah-ibadah komunitas seperti kita di tempat ini, komsel, datang berkomsel. Ibadah bapak-bapak datang, ibadah ibu-ibu datang. Jangan merasa penting sehingga tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan hidup kepada kita, memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang kita punya, Tuhan ingin supaya semua itu kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya, mari datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu, boleh menyembah, berdoa, dan mendengar kebenaran-Mu. Kiranya kami semakin indah dan semakin indah dalam Engkau. Memberkati semua yang sudah melayani, Tuhan perhitungkan juga khususnya hamba-Mu Pak Gerson pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, dan kami akan melihat semua baik dalam Tuhan. Kami masuk dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.